Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang pada saat ini kita akan membahas terkait dengan kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait berdirinya Daulah Abbasiyah, dan pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan kemajuan dari daulah tersebut. Ada 5 pengembangan yang dicapai atau pencapaian dari Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah pengembangan ilmu pengetahuan, penerbitan administrasi pemerintahan, politik dan militer, seni budaya, kemudian seni sastra. Langsung saja kita ke pengembangan ilmu pengetahuan. Periode awal pemerintahan Daulah Abbasiyah memiliki khalifah yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau ini sangat-sangat mengedepankan terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Bahkan sampai beliau rela harta dan kekuasaannya dimanfaatkan untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan. Pada periode ini, landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan disiapkan. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur secara langsung meminta kepada para ilmuwan untuk secara serius mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya untuk keselamatan umat manusia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan ini berkembang. Yang pertama, terjadinya asimilasi budaya, bahasa pengetahuan, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu gerakan penerjemahan bagi ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. Jadi pada zaman tersebut masih menggunakan bahasa Arab. Jadi segala ilmu pengetahuan yang didapat dari luar itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat dari Daulah Abbasiyah. Yang ketiga yaitu mendirikan pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Tempat ini bukan hanya saja menjadi pusat studi orang-orang di wilayah Baghdad, tapi hampir seluruh penjuru dunia menjadikan tempat Baitul Hikmah tersebut menjadi tempat studi. Yang keempat yaitu pembentukan majelis munazarah pada masa Khalifah Al-Ma'mun terjadi, yang menjadi pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Yang selanjutnya yaitu penerbitan administrasi pemerintahan. Ada beberapa penerbitan atau pengangkatan, yaitu yang pertama adalah pengangkatan Wazirah atau Perdana Menteri yang bertugas membantu Khalifah menjalankan roda pemerintahan. Wazirah dibantu oleh beberapa departemen. Yang pertama, Diwanul Kharij atau Departemen Luar Negeri. Yang kedua, Diwanul Siman atau Departemen Pengawasan Urusan Negara. Yang ketiga, Diwanul Jundi, Departemen Pertahanan dan Keamanan. Yang keempat yaitu Akarah atau Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum. Yang selanjutnya yaitu Rasail atau Departemen
pos, dan telekomunikasi. Jadi lengkap sudah pembantu dari wazirah tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengangkatan Raisul Khitobah atau Sekretaris Negara yang diawali dengan pemimpin Diwanul Khitobah atau Sekretariat Negara. Dalam menjalankan tugasnya, Raisul Khitobah dibantu oleh 5 orang khatib atau sekretaris, yaitu khatib rasail atau sekretaris bidang persuratan, yang kedua yaitu khatib kharaj atau sekretaris bidang perpajakan dan kas negara. Yang selanjutnya yaitu khatib jundi atau sekretaris bidang militer, pertahanan dan keamanan. Yang keempat khatib qadha atau sekretaris bidang hukum dan perundang-undangan. Yang kelima yaitu syurtah atau sekretaris bidang kepolisian dan keamanan sipil. Yang selanjutnya yaitu pengangkatan kepala daerah untuk menjaga wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur atau bisa disebut dengan amir, untuk memudahkan koordinasi pemerintahan pusat dan daerah di bawah gubernur membentuk pemerintahan desa, atau bisa disebut pada zaman itu yaitu Qaryah yang dipimpin oleh Syekhul Qaryah atau kepala desa. Yang selanjutnya membentuk Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum seperti Al-Qindi, yaitu mengadili perkara agama, hikmahnya disebut Qadhi. Yang kedua yaitu Al-Hisbah, mengadili perkara umum, baik pidana maupun perdata. Hakimnya disebut Al-Mustahsib. Yang ketiga yaitu Al-Nazar fil Mazalim, atau bisa disebut dengan pengadilan tingkat banding setelah dari pengadilan Al-Qadhi atau Al-Hisbah. Hakimnya disebut dengan Sahibul Masalim. Yang selanjutnya yaitu politik dan militer. Di bidang politik, Daulah Abbasiyah menjalani hubungan persahabatan baik dengan negara lain, diantaranya yaitu menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia, Spanyol. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah. Yang selanjutnya yaitu menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Tujuannya adalah menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Yang selanjutnya yaitu bidang militer. Daulah Abbasiyah pernah mencapai profesionalisme militer yang terjadi pada periode pertama dan periode kedua pemerintahannya, sekitar 100 tahun lamanya. Kebijakan politik militer sepenuhnya mandiri di tangan para khalifah Daulah Abbasiyah, tanpa dipengaruhi oleh bangsa manapun. Setidaknya ada 4 periode kepemimpinan Daulah Abbasiyah yang mewujudkan kemandirian politik dan militer. Yang pertama yaitu 750 sampai 847 Masehi. Kebijakan militer yang diambil pada periode ini merupakan usaha para khalifah dalam memberikan landasan pemerintahan yang tangguh dan militer yang kuat. Yang kedua periode kedua 847 sampai 946 Masehi. Periode ini kebijakannya
politik dan militer Daulah Abbasiyah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Hal ini mengakibatkan banyak orang-orang Turki yang menduduki posisi penting dalam jabatan militer Daulah Abbasiyah. Yang selanjutnya yaitu periode ketiga 946 sampai 1904 Masehi, munculnya kekuatan politik dari Bani Buwayhi yang beraliran Syiah. Mereka dapat mengontrol pemerintahan Daulah Abbasiyah, bahkan mampu menekan Khalifah Abbasiyah saat itu, Khalifah Al-Mustaqfi, agar menjadikan Ahmad Buhawiyah sebagai Amirul Umar, Panglima Tentara. Yang keempat yaitu periode 1904 sampai dengan 1258 Masehi. Pemerintahan Daulah Abbasiyah di bawah kendali orang-orang Saljuk dari Turki. Mereka mampu menghilangkan dominasi Bani Buwayhi yang berkuasa lama dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jalannya roda pemerintahan dari tangan Khalifah, roda pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak lagi berada di tangan Khalifah yang sah. Para Khalifah Daulah Abbasiyah hanya diperkenankan mengurusi persoalan-persoalan agama. Khalifah Daulah Abbasiyah hilang di tahun 1258 Masehi saat tentara Mongol yang memimpin Hulagu Khan memorak-morandakan kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Setelah itu, dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran yang luar biasa, dan bisa kita lanjutkan di pertemuan minggu depan terkait dengan bidang ekonomi, seni budaya, serta seni sastra. Mungkin itu penyampaian pada kesempatan kali ini. Apabila ada tutur kata yang salah dari saya, mohon maaf. Akhirnya, bila taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung di WhatsApp saja ya untuk pertanyaan dan lain-lainnya. Terima kasih.